Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anandaku sekalian, ikhwan dan akhwat, siswa SD Islam Riyadhus Shalihin kelas 6. Mudah-mudahan di pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dan memberikan pahala dan kebaikan untuk kita. Baik anandaku sekalian, kita lanjutkan pertemuan kali ini, yaitu melanjutkan pembelajaran tematik kelas 6, yaitu kita masuk tema yang kelima atau buku 6E, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Baik anandaku sekalian, walaupun kondisi masih pandemi, tetapi jangan sampai kita lengah untuk bermalas-malasan dalam belajar. Tetap walaupun dalam kondisi pandemi, tetap semangat dalam belajar. Baik anandaku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan pembelajar di pagi hari ini walaupun jarak jauh dengan membaca doa dan zikir pagi masing-masing, ya, sebelum memulai pembelajaran, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan kebaikan untuk kehidupan kita. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membaca doa zikir pagi, kita masuk yaitu ke pembelajaran 5, yaitu yaitu perhatikan anak-anakku sekalian, kita sudah membahas di sebelumnya, yaitu tentang bagaimana manusia sebagai makhluk sosial yang dimana berinteraksi dengan manusia yang lain, sehingga salah satu dampak, salah satu hal yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu salah satunya adalah terjalinnya kerjasama internasional yang dapat mengembangkan potensi suatu negara, yaitu salah satunya adalah potensi ekonomi. Suatu negara, salah satu yang menunjang, yang mengembangkan potensi ekonomi adalah dengan cara barter. Apakah tahu ananda sekalian, ikhwan dan akhwat, apa itu barter? Barter adalah yaitu pertukaran barang, melakukan pertukaran barang yang sehingga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi suatu negara dalam kerjasama internasional di bidang ekonomi dengan cara yaitu barter. Bentuk barter antara Indonesia dengan negara-negara sahabat berupa yaitu sandang, pangan, papan, atau barang-barang tambang atau barang yang lainnya, yang dimana di sini agar memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi di sebuah negara. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu mempresentasikan laporan mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Yang kedua, membuat pamflet, itu ada salah ketulisan, membuat pamflet tentang kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Kita masuk ke muatan pembelajaran IPS, yaitu kegiatan Ayo Membaca, yaitu tentang mempresentasikan laporan mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Jadi kerjasama ekonomi di sini memiliki alasan-alasan tertentu, yang dimana di sini Bapak jelaskan di materi berikutnya. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri layar ataupun di bawah,
ya. Di situ adalah kegiatan yang dimana bentuk kegiatan kerjasama ekonomi, yang dimana di sini yaitu pertukaran barang, ya, apapun barangnya, sandang, pangan, papan, atau yang lainnya. Sehingga bentuk kerjasama salah satunya adalah ekonomi antara Indonesia dengan ASEAN adalah bidang perdagangan, yang dimana dalam pertukaran barang dalam perdagangan ini, yang pertama adalah bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama, yaitu meningkatkan hubungan baik antar negara tersebut. Yang kedua juga yaitu memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut untuk pendapatan negara. Dalam perdagangan ini, Indonesia melakukan pertukaran barang melalui kegiatan ekspor dan impor. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, ya, kegiatan ekspor dan impor ini merupakan sudah menjadi kegiatan yang dilakukan oleh setiap negara dalam kerjasama di setiap harinya. Kalian bisa lihat bagaimana pengiriman barang-barang yang berupa peti kemas, mungkin kalian pernah lihat di jalan atau dan sebagainya, itu merupakan proses yaitu kegiatan ekspor dan impor. Baik anak-anakku sekalian, ya, mungkin sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan impor. Tetapi kita mengulang lagi, apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor menurut kalian? Ada yang tahu? Baik anak-anakku sekalian, Bapak jelaskan lagi. Kegiatan ekspor adalah kegiatan pengiriman barang yang berasal dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, maksudnya di sini adalah contohnya kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang ekonomi. Indonesia mengirimkan produk-produk sandang, pangan, papan, atau kita kenal dengan kebutuhan pokok dan barang yang lainnya ke luar negeri. Jadi barang yang berasal dari negara Republik Indonesia dikirim ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Maksudnya adalah mendatangkan barang yang tidak ada Indonesia, didatangkan dari luar negeri. Karena apa? Perhatikan, setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda. Hal inilah yang membuat terjadinya kegiatan ekspor dan impor antar negara. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mendiskusikan kemarin sudah di pelajaran sebelumnya, mendiskusikan mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN, dan sudah mencari informasi dan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran, maka bisa kalian membuat sedikit latihan membuat presentasi dengan tabel atau pertanyaan atau peta konsep pertanyaan di halaman 27. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke muatan pembelajaran selanjutnya, yaitu kegiatan Ayo Berkreasi. Apa yang dilakukan dalam kegiatan Ayo Berkreasi, yaitu membuat pamflet tentang kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Baik anak-anakku sekalian, banyak sekali ya kegiatan wirausaha yang berada di lingkungan masyarakat kita, yang dimana di sini mengulang lagi yaitu tentang apa itu reklame dan apa itu pamflet yang sudah dijelaskan pembelajaran sebelumnya. Bapak jelaskan lagi, bisa disimak halaman 28. Pamflet adalah surat selebaran berbentuk selembar kertas yang dilipat atau dipotong setengah, sepertiga atau seperempat sehingga terlihat lebih kecil.
Ya, pamflet juga sering digunakan menyebarkan berita atau sebagai alat promosi produk barang atau jasa atau sebuah lembaga. Karena kalian sudah belajar tentang membedakan jenis-jenis reklame, silahkan kalian membuat pamflet wirausaha di lingkungan sekitar, atau bisa kalian membuat pamflet wirausaha yang dibuka oleh orang tua kalian. Contohnya orang tua kalian mempromosikan makanan siap makan, kue dan sebagainya, atau pakaian-pakaian muslim, itu bisa kalian buat pamflet. Bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan pamflet? Baik anak-anakku sekalian, perlu diperhatikan lagi. Yang pertama adalah siapkan kertas A4, alat tulis, pensil warna, lem, dan gambar tentang usaha. Yang kedua, lipatlah kertas menjadi 4 bagian sama besar. Yang ketiga, berilah nomor halaman untuk setiap lipatan. Bisa kalian lihat di halaman 28 sambil menyimak. Yang keempat, buatlah kalimat utama di bagian depan. Yang kelima, tuliskan informasi yang sudah kamu peroleh. Yang keenam, tambahkan gambar yang sesuai dengan tema. Yang terakhir adalah hiaslah pamflet dengan pewarna menarik sehingga pamflet tersebut bisa menarik perhatian orang. Atau kalian bisa mencari di internet atau sebagainya untuk acuan dalam pembuatan pamflet yang bagus, atau membuat susunan pamflet yang bagus bagaimana, bisa kalian lihat di internet atau di media lainnya. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan apabila ada kesalahan dari Bapak mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir ya tambahan, silahkan dikerjakan kegiatan ayo merangkum halaman 29 dan ayo berarti di halaman 30. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.